Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun tadi ada sedikit kendala teknis ya. Eh, Mudah-mudahan tidak mengurangi ya eh, kehadiran kita di sini ya, semata-mata sebagai bentuk kehirauan kita ya terhadap apa yang terjadi di dunia Islam saat sekarang ini. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pandangan Islam, ihtimam bimasalihil ummah, jadi hirau terhadap persoalan-persoalan umat, ya ini suatu hal yang sangat penting ya, karena umat Islam ini sejatinya adalah umat yang satu, ummatun wahidatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan umat Islam ini dengan gambaran yang sederhana, yang mudah dimengerti, dengan berikut dampak-dampaknya ya, bahwa umat Islam ini bagaikan satu tubuh, suatu hal yang sangat sederhana. Uh, Kalau kita memiliki tubuh, tentu saat satu bagian tubuh sakit, bagian lain juga akan merasakan sakitnya. Ketika gigi kita sakit, seluruh badan kita menjadi demam, ya. Bahkan ketika satu ujung kuku kita saja sakit, ya, tubuh kita menjadi demam. Itulah gambaran umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan umat Islam ini bagaikan satu bangunan yang saling memperkuat ya satu dengan yang lain. Gambaran sederhana ini sesungguhnya untuk mempermudah ya pemahaman kita bahwa kita ini merupakan satu tubuh ya. Karena itulah kehirauan terhadap apa yang terjadi pada negeri-negeri Islam yang lain itu menjadi suatu kewajiban ya. Uh, Umat Islam cara pandangnya itu tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat ya, yang sejatinya sekat-sekat itu adalah sekat-sekat yang direkayasa secara politik ya oleh Barat sehingga kemudian uh, membuat kita tidak peduli ya terhadap apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang lain. Dan sekat-sekat yang sangat tampak itu adalah sekat apa yang merupakan warisan kolonial ya, sekat negara bangsa atau nation state. Tidak hanya tidak peduli ya uh, dengan alasan bukan kepentingan kami, bukan kepentingan nasional kami, ini menjadi semacam legitimasi moral dan politik ya bagi penguasa-penguasa yang bungkam terhadap apa yang terjadi di negeri-negeri Islam untuk membenarkan, melegitimasi ketidakpedulian mereka terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah umat. Lebih-lebih lagi kemudian membangun narasi seolah-olah memperbincangkan persoalan umat itu dilepaskan dari masalah agama. Karena memperbincangkan persoalan umat itu dianggap persoalan politik. Sementara politik itu bertentangan dengan agama. Ini yang tampak jelas kita lihat bagaimana ketika lebih dari 2 juta kaum muslimin berkumpul untuk menunaikan ibadah haji, eh, narasi pembelaan terhadap saudara kita di Palestina itu tidak muncul sama sekali ya. Pada saat itu ketika kaum muslimin berkumpul menunaikan ibadah haji, seharusnya kaum
muslimin uh, mengikuti khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, yang dikenal sebagai khutbah wada atau khutbah perpisahan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas membicarakan masalah politik, ya. Ketika Rasulullah bicara tentang kesucian darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin, itu khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah saat di Arafah, uh, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini Arafah di negeri ini Mekah, dan pada bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah, ya. Jadi dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat jelas bagaimana Rasulullah mengkaitkan kepedulian terhadap darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu dengan kesucian Arafah, kesucian Makkah, dan kesucian bulan Zulhijjah. Kita tahu kesucian Makkah, kesucian Arafah, kesucian bulan Zulhijjah itu dikaitkan dengan ibadah, ya, yaitu ibadah haji. Artinya sangat jelas hubungan antara ibadah haji ini dengan persoalan politik. Ya, karena kalau kita bicara darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, ini tentu bicara persoalan politik, ya. Karena terkait dengan ri'ayatu syu'unil ummah, bicara tentang persoalan-persoalan atau urusan-urusan umat. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika khutbah di Arafah itu berbicara tentang masalah ekonomi ketika memerintahkan penghapusan riba, ya. Ala wa inna kulla riban mawdu'un walakum ru'usu amwalikum. Ingatlah segala bentuk riba telah dibatalkan dan kalian hanya berhak atas pokok harta kalian. Jadi kita bisa bayangkan masalah ibadah, yaitu haji, dikaitkan dengan masalah ekonomi, yaitu riba. Riba ini tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membicarakan tentang persamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa manusia itu tidak boleh dibeda-bedakan atas kedudukannya, atas kekayaannya, warna kulitnya, rasnya, bangsanya. Ya, karena sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang satu. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah saat khutbah Arafah. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Rob kalian adalah satu. Wa inna abakum wahidun. Bapak kalian adalah satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding dengan orang di luar Arab. Wala li ajamiyin ala arabiyyin. Demikian juga tidak ada keutamaan orang di luar Arab atas orang Arab. Wala li ahmara ala aswada wala lil aswada ala ahmara illa bitaqwa. Demikian juga tidak ada kemuliaan manusia yang berkulit merah, ya, dibanding dengan yang berkulit hitam. Demikian juga sebaliknya, kecuali ketakwaannya, ya. Jadi ini menggambarkan tentang persatuan kaum muslimin yang harus dibangun atas dasar ketakwaan, atas dasar akidah Islam. Dan ini kalau kita lihat adalah persoalan politik, begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang kesatuan masyarakat, kesatuan bangsa, itu sudah bicara tentang politik, gitu kan. Artinya bagaimana manusia itu berhak, atas dasar apa manusia itu disatukan, ya. Ya, dan atas dasar apa manusia itu dibedakan? Ini sudah persoalan politik ini. Kita tahu misalkan nation state atau negara bangsa membedakan manusia itu atas dasar kebangsaannya. Ini persoalan politik.
Nah, sementara Islam menghapus semua itu. Islam mengatakan bahwa seluruh manusia itu disatukan atas dasar akidah Islam, ya, prinsip tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh, dan sekaligus kalau kita lihat, eh, ini menunjukkan ya bahwa ibadah itu tidak bisa lepas dari masalah politik. Eh, tentu juga di dalamnya ada bicara tentang keluarga. Dalam khutbah Arafah itu Rasulullah SAW mengingatkan, fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, ya. Subhanallah, ini kata-kata yang luar biasa bahwa seorang laki-laki itu eh, bisa halal bersetubuh dengan istrinya itu atas dasar kalimat Allah. Ya, dengan itu juga di dalamnya ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan dalam khutbah yang terakhir itu atau khutbah perpisahan ini Rasulullah mengingatkan tentang masalah ini. Nah, itu karena itulah ya kenapa kita pada malam hari ini masih membicarakan persoalan Palestina, ya. Karena persoalan Palestina ini tidak boleh kita lupakan. Saat sekarang ini pembantaian genosida terhadap saudara kita di Palestina masih berlangsung. 80% wilayah Gaza itu sudah hancur sekarang ini. Dan itu terus saja dibombardir, ya. Tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman, bahkan berdasarkan hukum-hukum internasional, ya, seperti camp-camp pengungsi, rumah sakit, itu kan seharusnya tempat-tempat yang aman dari pemboman, itu pun dihancurkan oleh mereka. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan itu digunakan jadi alat politik, ya, di mana kemarin kita lihat bagaimana ketika kaum muslimin berebut makanan atau mengambil makanan melalui bantuan-bantuan kemanusiaan yang diizinkan oleh Israel, mereka kemudian melakukan penembakan, ya, terhadap kaum muslimin yang ingin mengambil makanan itu, ya. Jadi ini suatu paradigma penting yang harus kita tanamkan, ya, bahwa ihtimam bimasalihil ummah, peduli terhadap persoalan-persoalan umat, itu suatu hal yang penting, bahkan menjadi bagian dari prinsip tauhid, ya, akidah, di mana akidah Islam itu mempersatukan kaum muslimin atas dasar uh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita berikan catatan pada malam hari ini, ya, ketika kita bicara tentang uh, satu peristiwa politik internasional yang mungkin tidak terlampau banyak dibahas di negeri ini, ya, karena negeri ini seringkali melupakan persoalan Palestina ini, ya. Mungkin karena di negeri kita terlampau banyak masalah juga, gitu, ya. Dan terkadang masalah itu masalah yang tidak begitu penting pun terus dibahas, begitu, ya. Atau masalah yang memang sengaja terus dibahas, ya. Tidak ada ujung pangkalnya, seperti mempersoalkan uh, ijazahnya Jokowi misalkan. Kita tidak tahu di mana ujungnya dan di mana uh, pangkalnya ini, kan. Sementara seiring dengan itu kekayaan alam negeri kita terus diambil oleh para konglomerat, ya, seperti yang terjadi di uh, Pulau apa tuh, Raja Ampat, ya, Raja Ampat, bukan Raja Empat, ya, Raja Ampat, seperti itu. Nah, ini peristiwa yang perlu kita angkat, yaitu terkait dengan deportasi aktivis pro Palestina, ya. Dia ini uh, warga Swedia bernama Greta Thunberg, ya. Jadi pada tanggal 9 Juni 2025
ada kapal bantuan Madlin yang mengangkut 12 aktivis, termasuk Greta Thunberg atau Thunberg ini. Greta Thunberg ini dikenal sebagai aktivis lingkungan yang sangat dikenal ya. Eh, Bersama anggota Parlemen Eropa Rima Hassan ini dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional sekitar 185 km dari Gaza. Kapal ini membawa bantuan kemanusiaan seperti susu bayi, tepung beras, popok, dan peralatan medis. Sesuatu yang sangat langka saat sekarang ini di Gaza ya. Dan kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke eh, Bandara Ben Gurion untuk proses deportasi. Beberapa di antaranya deportasi ya, termasuk Thunberg ini. Nah, eh, yang menarik kalau kita lihat ya, eh, apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Donald Trump ini mengecam ya aksi kemanusiaan Thunberg ini dengan mengatakan seharusnya dia mengikuti kelas pengelolaan emosi. Dan luar biasanya kalau kita lihat Thunberg ini mengatakan eh, dunia ini lebih membutuhkan ya lebih banyak perempuan muda yang marah gitu ya untuk menghadapi krisis global. Nah, kata-kata ini menjadi kata-kata yang penting. Jadi ketika Donald Trump menganggap dia itu mengalami persoalan emosional, kejiwaan karena marah, emosi, ya, Thunberg membalasnya dengan mengatakan bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak perempuan muda yang marah untuk menghadapi krisis global. Ya. Nah ini sesungguhnya merupakan cerminan aktivis kemanusiaan melihat kondisi Palestina sekarang. Ya. Demikian juga ada pernyataannya yang luar biasa. Ya, dia mengatakan soal Gaza, saya tidak takut ditahan, tapi saya takut dunia diam terhadap persoalan Gaza ini. Ini pernyataan dia. Jadi saya tidak takut ditahan, tapi yang saya takut itu adalah dunia diam dengan kejahatan Israel. Ya. Nah ini yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Pertama, tentu kita setuju ya dengan pernyataan Thunberg bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak perempuan muda yang marah. Dalam pengertian kemarahan eh, karena melihat kezoliman. Dan apa yang terjadi di Gaza, Palestina secara keseluruhan itu adalah bentuk kezoliman. Ya, bagaimana tidak lebih dari hampir mencapai 100.000 umat Islam di sana menjadi syuhada, sebagian besar itu adalah anak-anak. Demikian juga banyak diantaranya ibu-ibu. Demikian juga 80% Gaza sekarang hancur, rumah-rumah sakit hancur. Dan ini tentu bentuk genosida. Dan ini terus berlangsung hingga saat sekarang ini. Bahkan meluas sampai ke tepi barat, hingga ke Lebanon Selatan, Suriah, hingga ke Yaman gitu ya. Nah karena itu eh, adalah manusiawi kalau manusia itu marah gitu ya, melihat kezoliman ini. Apalagi seharusnya seorang muslim gitu ya. Jadi kalau kita lihat aktivis-aktivis kemanusiaan ini kan dasarnya itu bukan agama ya, tapi adalah sebatas kemanusiaan. Apalagi seorang muslim gitu. Seorang muslim seharusnya melihat persoalan Palestina ini bukan sekedar persoalan kemanusiaan, lebih dari itu. Ini persoalan akidah. Karena kita sedang berbicara eh, ditumpahkannya darah kaum muslimin. Ya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian menghargainya nyawa kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah, la zawalu dunya ahwan Allah min qatli rajulin muslim. Jadi hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim.
Demikian juga bagaimana Rasulullah bahkan ketika khutbah di Arafah yang disebut dengan khutbah wada itu memperbincangkan hal ini tentang nyawa, menunjukkan ini adalah persoalan yang penting. Bahkan dalam redaksi yang lain disebutkan nyawa kaum muslimin itu lebih mulia dibanding dengan Ka'bah sekalipun. Ya, ini menunjukkan perhatian Rasulullah terhadap nyawa kaum muslimin. Apalagi kalau kita bicara Palestina, itu bicara tentang Al-Quds, tanah yang diberkahi, ya, tanah yang uh, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang hal ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ini bicara tentang tanah yang diberkahi. Maka tidak tentang pentingnya Al-Quds ini sebagai tanah yang diberkahi, itu bisa kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi secara langsung tanah Palestina ini. Tidak semua wilayah yang ditaklukkan kaum muslimin itu didatangi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi khusus Palestina ini didatangi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikian juga ketika Palestina dikuasai oleh pasukan salib, ya, dalam perang salib, maka kaum muslimin di seluruh dunia, panglima-panglima perang dari seluruh dunia, yang ada dalam pikirannya itu adalah bagaimana membebaskan tanah Palestina ini. Tanah tempat di mana darah para syuhada, yang di dalamnya terdapat juga banyak ulama-ulama tertumpah di sana ketika membebaskan Palestina ini. Maka muncullah Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan tanah Palestina ini. Jadi demikian kehirauan kaum muslimin terhadap tanah Palestina ini. Apalagi Rasulullah SAW mengingatkan tentang 3 masjid, ya, di mana 3 masjid ini adalah tempat yang seharusnya kaum muslimin terdorong untuk mengunjunginya. Dan di sana disebutkan hanya 3 masjid ini. Ya, pertama adalah Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah, kemudian Masjid Nabawi di Al-Madinatul Munawwarah, kemudian Masjid Al-Aqsa yang sholat di sana lebih dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan sholat-sholat di masjid yang lain. Maka seharusnya, ya, umat Islam yang memiliki akidah ini itu lebih peduli terhadap persoalan Palestina ini dibanding dengan aktivis kemanusiaan. Jadi umat Islam, terutama penguasa-penguasa negeri Islam, yang mereka memiliki pasukan, yang mereka memiliki senjata, apalagi negeri-negeri yang dikenal kuat pasukan militernya, seperti Mesir, Pakistan yang memiliki nuklir dan kemarin telah membuktikan keunggulannya, ya, dalam konflik beberapa waktu dengan India gitu. Seharusnya pasukan-pasukan kaum muslimin itu bukan sekedar berlatih di tempat-tempat pelatihan, bukan sekedar menerbangkan pesawatnya dalam peringatan-peringatan uh, peringatan-peringatan hari-hari nasional misalkan. Tapi seharusnya pesawat-pesawat itu dikerahkan untuk membebaskan tanah Palestina. Gitu. Nah, ini catatan kita pertama. Bahwa seharusnya yang lebih layak, lebih pantas untuk marah itu adalah kaum muslimin. Terutama penguasa-penguasa. Nah, jadi sekaligus kalau kita lihat pernyataan Thunberg ini merupakan tamparan, ya, merupakan tamparan terhadap penguasa-penguasa negeri Islam yang diam ketika saudara-saudara mereka dibunuh, saudara-saudara mereka dibantai, mereka diam, alih-alih
kemudian bergerak atau menggerakkan pasukannya. Yang mereka lakukan justru menyambut Donald Trump ya dengan sambutan yang sangat meriah dan luar biasa begitu ya. Padahal Donald Trump lah yang, demikian juga presiden-presiden Amerika lainnya yang menjadi bukan hanya mitra Israel ya, tapi mereka menjadi pelaku yang sangat menentukan dengan membackup Israel dengan ekonomi, persenjataan, ya, tentu juga secara politik begitu. Jadi ini sejatinya merupakan tamparan ya kepada penguasa-penguasa negeri Islam kalau mereka itu masih memiliki rasa malu ya. Kalau mereka itu masih memiliki rasa malu. Maka inilah yang diserukan oleh saudara-saudara kita di Palestina ya. Walaupun tidak sedikit di antara yang sudah tidak berharap lagi terhadap penguasa-penguasa Arab yang hanya diam. Nah, yang lebih parah lagi ketika penguasa-penguasa Arab ini alih-alih marah, malah bergegas tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Donald Trump dan presiden Amerika yang lainnya, yaitu melakukan normalisasi atau pengakuan diplomatik, ya, melakukan hubungan diplomatik dengan entitas penjajah Yahudi. Berlomba-lomba kemudian mengkampanyekan solusi yang itu sesungguhnya merupakan solusi ala Amerika, yaitu solusi dua negara, two-state solution. Ya, yang sesungguhnya solusi dua negara ini adalah solusi pengkhianatan. Ya. Kenapa? Karena ketika menerima solusi dua negara ini berarti mengakui keberadaan entitas penjajah Yahudi. Karena solusi dua negara ini mensyaratkan di samping berdirinya negara Palestina yang merdeka dalam tanda kutip adalah pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi. Di samping solusi dua negara ini adalah solusi yang melegitimasi keberadaan penjajah, sudah bisa dipastikan kalaupun ada negara Palestina nantinya dalam kerangka solusi dua negara ini, pastilah negara Palestina yang dilemahkan, ya, yang mandul. Karena sejak awal Amerika itu punya kebijakan tidak akan membiarkan ancaman apapun yang bisa mengganggu, mengancam eksistensi penjajah Yahudi. Sementara kalau negara Palestina ini adalah negara yang kuat dengan persenjataan yang kuat, ini berarti mengancam eksistensi negara Yahudi. Jadi tidak akan dibiarkan, kalaupun berdiri Palestina yang merdeka, itu tidak akan dibiarkan menjadi Palestina yang kuat. Karena kebijakan Amerika masih tetap tidak membiarkan ada sedikit pun ancaman terhadap eksistensi penjajah Yahudi ini. Nah, ini catatan penting kita terkait dengan aktivis kemanusiaan ini, Greta Thunberg ini. Ya, intinya kita satu sisi setuju terhadap apa yang dikatakan oleh Thunberg bahwa dunia membutuhkan lebih banyak perempuan muda yang marah sebagai bagian dari penentangan terhadap kezoliman. Dalam yang kedua, dalam pandangan Islam, marah terhadap kezoliman, apalagi genosida, bukan hanya hak, tapi itu wajib. Jadi kalau ada kaum muslimin yang tidak marah terhadap kezoliman, justru dipertanyakan. Di dalam Islam, poin yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dari apa yang kita jelaskan tadi, di dalam Islam, yang dituntut itu bukanlah sekedar marah, tapi harus ada tindakan yang nyata. Ketika kita melihat pezina, kita tidak boleh sekedar marah, tapi harus ada tindakan yang nyata. Bagaimana menghentikan perzinahan ini? Dengan menghukum para pezina.
Disitulah dibutuhkan penegakan syariat Islam. Demikian juga ketika ada negeri Islam yang dizolimi, ditindas, kita tidak boleh berhenti sekedar marah, tapi harus ada tindakan nyata untuk menghentikan kezoliman ini. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Islam dengan mengirimkan pasukan perangnya sebagai bentuk tindakan nyata. Yang berikutnya pernyataan Tannenberg ini sejatinya menampar penguasa-penguasa negeri Islam termasuk penguasa Arab yang alih-alih marah mereka malah diam terhadap kejahatan Yahudi, dan yang lebih parah lagi melegitimasi eksistensi penjajahan Yahudi ini dengan solusi dua negara atau normalisasi dengan Israel. Saya kira itu catatan-catatan penting ya terkait dengan uh, aktivis kemanusiaan uh, Greta Thunberg yang banyak dibicarakan hari-hari ini. Demikian, kita serahkan lagi kepada host kita ini. Silakan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, syukur Ustaz. Eh, ada satu yang memang miris mungkin di tengah-tengah kita, bahwa dengan begitu banyaknya problem yang menerpa negeri ini, kadang kita luput terhadap persoalan kaum muslimin yang ada di Palestina, sehingga isu Palestina ini tidak menarik mungkin di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri ini juga mungkin. Ya Alhamdulillah kita diingatkan dengan kasus ini, sehingga kita merasa bahwa bagian apa yang terjadi di sana, di negeri kaum muslimin Gaza, menjadi bagian yang harus kita pahami, kemudian kita berikan solusi, dan kita opinikan atau kita dakwahkan bagaimana jalan keluar yang sesuai dengan Islam nantinya. Ya, buat Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita buka sesi diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, boleh nanti kirimkan dulu pertanyaannya kalau memang ada yang mau ditanyakan ke kolom komentar. Ya, walaupun ada yang mau berdiskusi langsung dengan beliau, ini sudah ada. Silakan Ibu, Faiz, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ustaz. Eh, disebutkan tadi apa namanya memang dinamika yang terbaru memang ada banyak beda gerakan, tapi memang kan spiritnya itu kemanusiaan, ya Ustaz. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa movement ini besar begitu. Jadi meluas begitu merata. Nah, yang ingin saya apa namanya didapatkan itu eh, apakah atau seberapa mampu gerakan kemanusiaan ini akan merubah konstelasi internasional gitu. Apakah kemudian ini memang benar-benar akan bisa menjadi sebuah apa namanya daya hantam begitu sehingga kemudian bisa signifikan merubah konstelasi atau ini masih akan berputar begini-begini saja. Oke. Nathan Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, baik. Langsung ini, Ustaz. Monggo, Tad. Ya, ini memang menjadi pertanyaan yang atau wacana atau diskusi lah di tengah-tengah kaum muslimin yang cukup menarik ya. Karena ada juga umat Islam yang mengatakan seharusnya persoalan Palestina ini jangan ditarik-tarik menjadi persoalan agama. Ini harus dibatasi pada persoalan kemanusiaan gitu. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Uh, karena itu kita tentu pertama yang sangat penting itu mendudukkan bagaimana persoalan kemanusiaan ini dalam pandangan Islam gitu ya. Uh, kalau yang dimaksud dengan persoalan kemanusiaan itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia begitu ya. Uh, contohnya adalah kemiskinan, kelaparan. Kalau yang dimaksud dengan persoalan kemanusiaan itu, maka uh, Islam adalah agama yang memerintahkan untuk peduli
terhadap persoalan itu, peduli terhadap persoalan kemiskinan, peduli terhadap persoalan kelaparan. Ya, Islam memerintahkan itu supaya kita peduli. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, ya, dan mengecam kalau ada seorang Muslim yang dia tidur kenyang karena kekenyangan, sementara tetangganya itu uh, kelaparan, gitu kan? Ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Termasuk kalau persoalan kemanusiaan itu yang dimaksud itu adalah dibunuhnya manusia tanpa alasan yang hak, ya, tanpa alasan yang hak. Seperti yang terjadi sekarang ini di Palestina, mereka dibunuh, dibantai. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nyawa manusia ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin wahid. Jadi terbunuhnya nyawa seorang manusia ini adalah hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim atau nyawa seorang manusia. Demikian juga kalau persoalan kemanusiaan itu yang dimaksud adalah kezoliman terhadap wanita, misalkan penindasan terhadap wanita. Ini adalah persoalan di dalam Islam, dan Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan khutbah wadahnya juga mengingatkan kepada para laki-laki, gitu kan, para suami, berhati-hati, ya, memperlakukan wanita-wanita kalian, gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan persoalan kemanusiaan itu seperti itu, maka Islam adalah agama yang peduli terhadap persoalan-persoalan itu. Ya, namun Islam tidak sekedar peduli. Ya, Islam memiliki solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Ya, bedakan orang yang sekedar peduli dengan orang yang punya solusi. Islam bukan sekedar peduli, tapi punya solusi. Maka ketika ada satu negeri yang diserang, yang dibunuhi, yang diperangi oleh negara-negara imperialis, Islam punya solusi. Al-Quran memerintahkan waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Itu adalah solusi yang nyata, solusi yang konkret. Demikian juga ketika bicara tentang kemiskinan, Islam punya solusi. Islam mengurai terlebih dahulu apa yang menjadi akar kemiskinan itu. Bahwa akar kemiskinan itu karena masalah pendistribusian kekayaan. Bukan semata-mata kelangkaan kekayaan, tapi masalah pendistribusian kekayaan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hendaklah harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan bukan berhenti sampai itu saja. Islam memiliki thariqah, ya, mu'alajatul limasyakalil insan. Bagaimana meningkat kaifiyah, tata caranya itu seperti apa. Maka ketika bicara pendistribusian harta, ya, Islam memiliki mekanisme yang sangat jelas, mulai dari masalah kepemilikan. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Dalam terkait dengan tambang yang jumlahnya melimpah, Islam mengatakan itu adalah kepemilikan umum, milkiyah amah, al-milkiyatul amah, yang itu merupakan milik rakyat, yang harus dikelola oleh negara dengan baik, transparan, profesional, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang, membuat kekayaan menumpuk pada mereka,
Dan dengan kekayaan itu mereka mengontrol negara. Ini sangat berbahaya. Bicara tentang pendistribusian, ada perintah membagikan waris sebagai bagian dari pendistribusian dan yang lain-lain. Jadi Islam memiliki tindakan yang konkret. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh solusi-solusi kemanusiaan, sebatas kemanusiaan. Solusi-solusi sebatas kemanusiaan itu sekedar bicara keprihatinan, tapi tidak memiliki langkah-langkah yang konkret. Maka sudah demikian banyak aktivis-aktivis kemanusiaan yang membicarakan tentang kezoliman Yahudi ini, tapi tidak menghentikan kejahatan Yahudi ini. Karena secara politik, Amerika itu masih mendukung kekejaman yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Dan ini tidak bisa berhenti pada seruan-seruan kemanusiaan, tapi harus pada tingkat yang bisa menghentikan itu. Situlah kenapa Islam memerintahkan jihad fisabilillah. Karena ada persoalan-persoalan itu yang tidak cukup dengan berhenti dengan nasihat. Ya. Tidak cukup berhenti dengan fatwa. Tapi harus ada tindakan konkret dari negara. Nah, karena itu Islam, kalau kita lihat, tidak berhenti pada keprihatinan, tapi ada langkah-langkah konkret yang harus kemudian dilakukan. Nah, inilah posisi Islam terhadap isu-isu kemanusiaan. Jadi bahwa isu kemanusiaan itu dalam pandangan Islam tidak bisa dilepaskan dari masalah agama, dalam hal ini Islam, kemiskinan itu isu kemanusiaan. Islam membahasnya, bahkan memberikan solusinya. Penjajahan itu isu kemanusiaan. Islam peduli, bahkan memiliki solusinya. Nah, yang kedua, Islam memerintahkan untuk memberikan solusi itu harus berdasarkan Islam. Tidak boleh berhenti pada isu kemanusiaan. Kenapa? Karena isu kemanusiaan ini, ya, di samping bukan merupakan thariqah untuk menyelesaikan masalah, isu kemanusiaan ini kalau kita lihat tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau sebatas isu kemanusiaan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, namun ya, ini perlu kita catat juga. Namun kalau sekarang ini di barat itu ada gerakan-gerakan kemanusiaan, nah, kita tentu tidak serta-merta kemudian menolak gerakan ini gitu ya. Karena gerakan ini sebenarnya adalah gerakan yang semakin menunjukkan kebobrokan dari ideologi kapitalisme itu. Nah, kita tidak serta-merta menolak, namun kita menyampaikan kepada umat, kita tidak boleh berhenti pada isu kemanusiaan. Namun dalam pandangan Islam ini adalah isu agama, yaitu Islam, akidah. Itu yang harus kita perhatikan terkait dengan isu kemanusiaan ini. Yang lain ya, di luar itu semua harus juga kita cermati ketika ada penguasa, yaitu penguasa negeri Islam yang menggunakan isu kemanusiaan ini untuk melegitimasi diri mereka diam terhadap kekejaman entitas penjajah Yahudi, berarti mereka telah menggunakan isu kemanusiaan ini untuk membenarkan kejahatan mereka, yaitu diamnya mereka terhadap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kaum muslimin mereka di Palestina. Jadi harus kita cermati juga ketika isu kemanusiaan ini digunakan oleh penguasa-penguasa negeri-negeri Islam untuk menjauhkan dari persoalan agama. Dan mereka membenarkan diamnya mereka dengan tidak mengirimkan pasukan itu ketika mereka membungkus dengan
isu kemanusiaan. Ini adalah kejahatan. Jadi kita perlu tegaskan, isu kemanusiaan ini bagi penguasa yang menjadikan itu sebagai legitimasi terhadap diamnya mereka, padahal mereka punya kemampuan untuk menggerakkan tentara, menggerakkan pasukan, itu adalah kejahatan. Ya, artinya mereka telah menggunakan isu kemanusiaan untuk membenarkan kejahatan mereka. Yang terakhir, perlu kita cermati juga ketika isu kemanusiaan ini adalah isu yang sengaja direkayasa oleh negara-negara kapitalis untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ini harus kita cermati juga. Dengan menyebut bahwa jangan bawa-bawa ke agama. Karena mereka tahu persis ketika masalah Palestina ini dipahami oleh kaum muslimin sebagai persoalan agama, ini ancaman besar bagi mereka. Karena kalau ini kita sudah bicara agama, berarti solusinya jihad fisabilillah. Ini ancaman besar bagi mereka. Oleh karena itu kita perlu cermati juga ketika isu kemanusiaan ini sebenarnya bisa jadi juga isu yang diangkat oleh negara-negara kapitalis untuk membenarkan atau untuk menjauhkan kaum muslimin dari pandangan bahwa masalah Palestina ini bukan sekedar masalah kemanusiaan. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab. Jadi kita harus menempatkan hubungan antara kemanusiaan dan Islam ini dengan secara tepat, ya, dan jernih gitu. Bukan serta-merta kita menolaknya, tapi kita juga harus menundukkan pada tempatnya. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat itu dibaikot, itu kan ada orang-orang kafir, ya, orang-orang Quraisy yang itu jiwa mereka itu memberontak terhadap keadaan itu. Ya, kita paham ya tentang kisah itu ketika Rasulullah diisolasi itu muqatta'ah, yang kemudian melakukan kritik itu ya orang-orang Quraisy sendiri yang itu bukan muslim. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa kita memperlakukan orang yang satu kabilah dengan kita yang dulu kita anggap saudara, kemudian kita biarkan mereka terlantar, miskin, lapar hanya karena agama mereka. Mereka sendiri yang mengkritik kebijakan isolasi yang telah diterapkan oleh penguasa-penguasa Quraisy pada waktu itu. Nah, itu ada kan. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Cuman sembari menyambung kan, ada yang menarik dari pernyataan Ustaz. Di negeri ini, Ustaz, langsung pernyataan ini kami minta pendapat Ustaz terkait dengan pernyataan pemimpin negeri ini yang mengatakan bahwa negeri ini atau kami akan mengakui Israel sebagai negara yang merdeka jika diakui Palestina merdeka juga oleh Israel. Nah, ini gimana, Sat? Terkait dengan pernyataan eh, kepala negara Republik ini, Sat? Ya, saya kira pernyataan seperti itu harus kita kritik ya, dan harus kita jelaskan bagaimana pandangan Islamnya. Yang namanya penjajahan, gitu. Yang namanya penjajahan. Kalau merujuk kepada konstitusi kita sudah mengatakan ya, konstitusi yang saya maksud ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita sudah mengatakan bahwa sejak awal Indonesia adalah negeri yang tidak membiarkan segala bentuk penjajahan. Kan begitu. Mengecam segala bentuk penjajahan. Pertanyaannya bagaimana mungkin ketika kita mengakui penjajah, gitu ya. Ketika kita mengakui penjajah dalam solusi dua negara ini, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi kalau mungkin untuk mudahnya kita membayangkan seperti ini, ketika Belanda datang ke Indonesia dan mereka tuh kuat,
Mereka tuh menguasai negeri ini, gitu ya. Dan kemudian ada perlawanan dari para pejuang kemerdekaan, sebutlah begitu. Nah, kemudian Belanda mengklaim bahwa Indonesia ini adalah milik mereka. Karena mereka lah secara de facto menguasai Indonesia misalkan. Nah, sehingga terjadilah konflik antara Indonesia dengan Belanda sebagai penjajah. Ketika konflik ini terus berjalan, kemudian ada yang mengusulkan, kalau gitu kita buat solusi dua negara saja. Belanda diakui sebagai negara yang menguasai Indonesia, Indonesia juga diakui sebagai negara yang merdeka. Nah, kira-kira masuk akal nggak solusi seperti itu? Ya, tentu tidak. Siapapun tidak bisa menerima itu. Maka posisi Israel itu harus jelas dulu. Itu penjajah, gitu. Itu penjajah. Ya, bagaimana mungkin penjajah itu diakui dengan alasan apapun, gitu. Kalau mereka mengalasankan Israel itu sudah kuat, kita bisa bayangkan ketika Belanda datang dan kuat, kemudian kita mengatakan ya sudahlah, kita terima aja penjajah Belanda, kan mereka sudah kuat. Saya kira bukan begitu. Itu bertentangan dengan nurani kita. Nah, apalagi dalam pandangan syariat Islam. Dalam pandangan syariat Islam, tidak boleh mengakui penjajah sedikit pun. Ya, karena pengakuan terhadap penjajah berarti pengakuan terhadap negeri Islam yang dirampas. Pengakuan terhadap pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan. Dan sedikit pun berarti itu pengakuan terhadap kezoliman. Sementara dalam Islam, sedikit pun kita tidak boleh cenderung kepada orang-orang yang zolim itu. Ya. Dan perintah dalam Islam sangat jelas. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, karena itu kita harus menolak ini dengan keras, ya, dengan tegas bahwa solusi dua negara yang berarti di dalamnya pengakuan terhadap penjajah Israel itu harus ditolak. Saya kira seperti itu. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz, karena tidak ada Ya, lagi pertanyaan. Dari akun Ibu atau Mbak Syam Nurwang Ningsi. Mohon maaf Ustaz, konflik Pakistan dan India sepertinya sudah selesai. Berbeda dengan konflik Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai maupun mereda. Kira-kira apa yang ada di balik dua peristiwa ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. ya. Konflik ini sama-sama konflik akibat warisan kolonial, ya. Tapi ada pendekatan yang berbeda antara krisis Palestina dengan krisis India Pakistan. Terkait dengan krisis Palestina, negara-negara barat, Inggris yang melahirkannya sebagai bidannya, Amerika sebagai penjaga setianya, itu telah mengatakan bahwa eksistensi negara Yahudi ini yang sebenarnya bukan negara itu sebagai harga mati. Jadi apapun akan mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini. Ini sikap mereka, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel atau entitas penjajah Yahudi ini terhadap masalah Palestina. Nah, karena itu dalam persoalan Palestina ini, selama penyebabnya yaitu penjajahannya itu tidak musnah, tidak hilang, maka persoalan ini akan terus berlanjut. Itu pasti itu. Dan Amerika dan sekutu dan negara-negara barat memang tidak ingin persoalan ini selesai. Karena yang ingin mereka lakukan itu memang terus menimbulkan konflik di wilayah Timur Tengah ini dengan menanamkan duri dalam daging, yaitu entitas penjajah Yahudi ini, untuk memberikan legitimasi bagi mereka untuk melakukan intervensi ke Timur Tengah. Itu posisi
krisis Palestina. Nah, sementara kalau kita bicara tentang konflik India-Pakistan, itu sama-sama warisan kolonial Inggris, ya, di mana Inggris telah membagi India menjadi dua wilayah berdasarkan mayoritas agama, bukan atas dasar agama ya, tapi atas dasar mayoritas agama. Ini berbeda, bukan dasar agama, tapi mayoritas agama. Maka India itu mayoritas agama Hindu, walaupun di sana banyak kaum muslimin, jumlahnya itu 200 juta, ya. Jadi jangan kita bayangkan di India itu sedikit. Ini lebih banyak dari 200 juta, itu lebih banyak dari umat Islam yang ada di negara-negara Teluk pastinya ya. 200 juta. Tapi India itu kan 1 miliar ya. Nah, kemudian Pakistan yang mayoritas Muslim. Nah, sementara Kashmir itu sengaja dibiarkan menjadi wilayah konflik agar bisa dipakai terus-menerus bahkan untuk masa depan untuk menimbulkan krisis terus-menerus di wilayah ini. Kashmir kalau dengan pembagian berdasarkan mayoritas agama seharusnya masuk ke Pakistan. Tapi pada waktu itu Maharaja Kashmir itu bersekutu dengan Inggris dan meminta kepada Inggris supaya memberikan kemerdekaan kepada mereka menjadi negara tersendiri, Kashmir. Nah, awalnya Inggris itu menerima janjinya Inggris itu di depan mengatakan setuju. Tapi sisi lain Inggris tidak menginginkan itu selesai. Maka Inggris membiarkan Pakistan masuk. Karena alasan Pakistan itu mayoritas Muslim. Terjadilah konflik antara Maharaja Afghanistan dengan Pakistan. Nah, ketika terjadi konflik ini, Maharaja Pakistan atas dasar persetujuan Inggris meminta bantuan ke India. India memberikan syarat akan memberikan bantuan, tapi Kashmir masuk menjadi wilayah India. Nah, ini latar belakangnya. Maka konflik ini sama seperti Palestina itu warisan kolonial, tapi dengan masalah yang berbeda. Nah, ketika pengaruh Inggris menurun, masuklah pengaruh Amerika di wilayah Kashmir ini. Kebijakan Amerika bagaimana? Kebijakan Amerika itu menggunakan isu Kashmir ini untuk membendung kekuatan Cina. Ya. Sehingga Cina itu menjadi kekuatan yang bisa dibatasi pada wilayah regionalnya saja. Karena itu, siapa yang kemudian dihadap-hadapkan oleh Amerika untuk menghadapi Cina adalah India. Supaya India fokus terhadap Cina, maka sesungguhnya Amerika itu tidak menginginkan konflik Pakistan dan India ini terjadi terus-menerus. Ya. Maka ketika terjadi konflik, Amerika sebenarnya tidak ingin karena ini akan membuyarkan kebijakan Amerika menjadikan India berhadap-hadapan dengan Cina. Maka tidak mengherankan ketika konflik terjadi, tidak lama setelah itu Donald Trump mengatakan terjadi gencatan senjata. Kan gitu. Karena itulah yang diinginkan oleh Amerika. Jadi kira-kira begitulah potret perbedaan antara isu Palestina ini dengan isu Kashmir. Ya, kalau isu Kashmir adalah isu yang digunakan oleh Amerika sekarang ini untuk membendung pengaruh politik Cina di kawasan itu, di samping ada isu Taiwan sama isu Korea Utara, gitu ya. Nah, siapa yang digunakan oleh Amerika itu adalah India. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya. Terima kasih.